Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih berada dalam studi kita tentang kitab Kisah Para Rasul. Kita mengikuti jejak-jejak Rasul Paulus dalam pengadilan-pengadilan yang dimulai di Yerusalem. Pengadilan-pengadilan agama yang kemudian menjadi pengadilan sipil di hadapan penguasa Roma. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Juga para hadirin yang Tuhan telah bergabung di berkati. studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan kami sebuah ide tentang pasal 25. Jarak antara pasal 24 dan 25 adalah 2 tahun. Di akhir dari pasal 24, Felix memberi batas waktu 2 tahun kepada Paulus untuk memberi dia uang demi melepaskannya. Namun Paulus tidak memberikannya. Jadi setelah 2 tahun, wali negeri lain Festus menggantikan posisinya. Dan kita dapati bahwa setelah 2 tahun, pembalasan orang-orang Yahudi yang jahat terhadap Paulus tidak berkurang. Mereka ingin mengulangi apa yang hampir terjadi 2 tahun sebelumnya, ketika mereka ingin memanggil Paulus ke pengadilan dan mereka mempersiapkan sebuah penyergapan di tengah jalan untuk membunuhnya. Ini diulangi kembali. Ini menandakan bahwa permusuhan di hati orang-orang jahat ini tidak pernah melembut ataupun mereda. Tetapi Tuhan mempunyai banyak cara dan sekali lagi Paulus diselamatkan. Lalu mereka datang di hadapan Festus dan membeberkan kasus mereka melawan Paulus. Tetapi Festus tidak memiliki pengetahuan mengenai Yudaisme ataupun tentang kekristenan. Jadi, ia mengambil kesempatan dari kunjungan Raja Agripa kepadanya. Agripa mempunyai pengetahuan itu karena ia adalah seorang Yahudi dan tahu tentang tahanan aneh ini Paulus. Dan itulah sebabnya seperti akan kita lihat dalam pasal selanjutnya, sebuah pemeriksaan dilakukan dan dihadiri oleh Raja Agripa, Festus dan Paulus. Paulus memprotes, tetapi pada faktanya seperti akan kita lihat, ia tidak memprotes untuk masalahnya, tapi ia mengulas kembali kisahnya dan perkenalkan panggilan Tuhan pada dirinya, serta berdoa agar semua yang mendengar perkataannya akan percaya kepada Kristus. Terima kasih Saudara Yosef untuk pendahuluannya. Saya membutuhkan sebuah pendahuluan sederhana tentang karakter-karakter utama yang muncul di peristiwa ini, khususnya tentang wali negeri dan para pemimpin. Siapakah Festus dan Raja Agripa ini? Kita tidak tahu banyak tentang Festus, tetapi ia adalah seorang wali negeri Roma. Kebudayaannya adalah Yunani. Tampaknya ia tidak tertarik pada hal-hal religius. Itulah sebabnya ketika ia ditanya, ia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Saat ia memperkenalkan kasus itu kepada Agripa, ia berkata ini tentang seseorang bernama Yesus yang mati, dan Paulus berkata bahwa ia masih hidup. Masalah-masalah ini tidak penting bagi dia. Ia juga jahat sama seperti pendahulunya, Felix. Juga disebut tentang dia, mereka mendesak dia untuk mengambil hati dalam ayat 9. Ini adalah perkataan yang sama yang kita baca sebelumnya mengenai Felix. Ini mengenai Festus, sementara Raja Agripa adalah Raja Agripa II, putra dari Agripa I, yang tentangnya kita telah baca dalam Kisah Para Rasul 12, yang memenggal Yakobus dengan pedang. Ia adalah cucu laki-laki dari Herodes Agung, pembunuh anak-anak di Bethlehem. Jelas bahwa raja ini seorang pembunuh, kejam dan hidup di dalam dosa.
Kita membaca bahwa ia mempunyai 2 orang saudara perempuan, Drusilla yang menikahi Felix, dan juga Bernike yang menikahi Agripa. Dan ini menandakan bahwa ia bukan hanya seorang yang jahat, tetapi juga ia adalah seorang yang kejam. Ia adalah seorang pembunuh dari keturunan keluarga pembunuh. Benar. Oke, kita akan membaca ayat-ayat dari 1 sampai 12. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem, sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri. Katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah ataupun terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana, di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Kita melihat Paulus antara penjara dan pengadilan selama 2 tahun. Mengapa Allah mengizinkan hambanya untuk melalui kesengsaraan? Walau tampaknya bagi kita bahwa tanpa kesengsaraan, pelayanan mereka akan menjadi lebih luas dan menjadi lebih bebas. Khususnya belenggu-belenggu itu Benar juga sekali. membatasi kemerdekaan mereka. Sebenarnya, tidakkah ia jika ia bebas dapat berkhotbah, menginjil dan bergerak dengan lebih baik? Ada sebuah ayat dalam Yesaya yang berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ada sebuah perbedaan yang sangat besar antara rancangan-rancangan dan jalan-jalan kita. Dan rancangan-rancangan setelah jalan-jalan Allah, pemikiran atau rancangan Allah adalah yang paling benar. Saya ingat bukan hanya Paulus yang dalam ketidakadilan melewatkan waktu 2 tahun, tetapi juga Yusuf yang dilupakan selama 2 tahun oleh juru minuman. Bagi Yusuf, sekalipun kepala juru minuman melupakan dia, tapi Allah tidak pernah melupakan dia. Sekalipun Paulus juga ditinggalkan di penjara selama 2 tahun, namun ia berada di pusat pemeliharaan Allah. Dalam hal yang indahnya adalah bahwa baik iman Yusuf maupun iman Paulus tidak tergoncang. Ada maksud Tuhan lewat pembatasan dan pemenjaraan ini seperti kita pahami lewat Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Orang mendengarkan Injil. Mereka pasti telah mendengarnya jika Paulus tidak masuk ke dalam penjara ini. Seperti kami pahami dari penjara ini di Kaisarea dan juga ketika ia dipenjarakan selama 2 tahun di Roma, seperti kita pahami di akhir kitab Kisah Para Rasul. Sebuah pertanyaan muncul di benak saya.
Saya sedang berbicara dari latar belakang orang percaya baru yang melihat bahwa jalan Kristus adalah dari satu penjara ke penjara lain, dan dari seorang wali negeri atau sebuah pengadilan ke pengadilan lainnya. Tidakkah itu membuat mereka kecewa dari awal? Karena jalannya cukup sulit. Adakah lebih baik untuk menghindarinya? Mengapa kita harus melewati jalan tersebut? Pada faktanya, Kristus menyemangati murid-muridnya dengan mengatakan kalimat ini pada mereka. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ini adalah perkataan terakhir untuk diberitahukan kepada mereka sebelumnya disalibkan, lalu ia memberitahu mereka, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Pada faktanya, Tuhan tidak menjanjikan pada kita sebuah perjalanan yang mudah, namun ia menjanjikan kita akan tiba dengan aman. Walau jalan yang kita lalui sukar, gelap, dan melelahkan, tetapi Tuhan kita berkata, aku akan bersamanya dalam kesulitan. Memiliki Tuhan bersama kita dalam kesengsaraan kita adalah lebih baik daripada berserah di sebuah tempat yang lapang tanpa Tuhan. Dan inilah yang semua orang setia dan orang percaya diuji. Ada sebuah kisah yang mudah dibayangkan dalam perjanjian baru di dalam kitab-kitab Injil. Ketika Kristus ada bersama murid-muridnya di dalam perahu dan angin kencang serta badai menerpa, dan perahu terkepung ombak dan murid-murid ketakutan. Tuhan bangkit dan menghardik angin dan juga air. Serta berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saya pikir ketika kita percaya kepada Allah, bahkan jika melewati kesulitan-kesulitan, Tuhan ada bersama kita. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa tidak semua orang percaya memiliki porsi yang sama dari penderitaan Paulus. Paulus adalah sebuah kasus yang luar biasa. Ini bukan untuk menyakiti dia, tetapi ia akan diberi upah besar oleh Tuhan atas apa yang telah ia tanggung. Namun jelas bahwa tidak seorang pun menanggung seperti Rasul Paulus. Saudara Yosef jelas di pengadilan sini bahwa Paulus menjawab, meresponi, dan menolak. Ia berkata bahwa ia tidak mengatakan itu atau ia tidak melakukan itu. Ia ingin membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan yang salah. Saya ingin membicarakan tentang ini untuk membandingkan dengan sebuah cara berpikir yang lain yang berkata bahwa Anda harus berserah dan mempersenjatai diri dengan penderitaan dan memperkirakan datangnya penderitaan. Bila Anda ditindas atau dituduh secara tidak adil, terimalah itu. Bersikap toleran dan lemah lembut serta penuh sukacita menerima perampasan harta milikmu atau hak-hakmu. Bagaimana menyimbangkan antara keduanya? Jika kita menaruh kedua jalan itu bersisian, kita akan meraih solusi yang benar. Saya akan membela diri sepanjang ada mereka yang mendengar pembelaan saya. Apa yang salah dengan hal itu? Tapi jika Anda menemukan pihak lain bersikeras dengan ketidakadilan, maka saya akan berserah pada hakim yang adil. Kristus melakukan itu dalam pengadilannya ketika seorang pejabat imam besar menamparnya. Inilah perkataan Kristus, jikalau kata-kata itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kata-kata itu benar, mengapa engkau menampar aku? Namun ketika mereka terus menyakiti Kristus tatkala mereka tidak mentaati suara hati nurani, Yesus meninggalkan mereka tapi mempercayakan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan benar. Dan Tuhan tentunya membenarkan dia dengan kebangkitan. Dengan meninggikan dia dan dengan kemuliaan. Suatu hari setiap lutut akan bertelut dalam namanya. Jadi mari kita menyatukan kedua jalan itu. Mari kita membela diri sepanjang ada seseorang yang mendengar pembelaan kita. Jika kita menemukan desakan pada ketidakadilan, ada seorang hakim yang adil yang tidak akan pernah membiarkan kita ditindas. Tuhan menjalankan keadilan hukum bagi segala orang yang diperas. Saudara Yosef adalah baik untuk menjelaskan ini karena kita berjumpa dengan orang-orang Kristen yang setia, yang tertindas dalam pekerjaan-pekerjaan mereka dan dalam pekerjaan di pemerintahan. Anda bertanya kepadanya, mengapa kamu putus asa? Ia berkata mereka menjatuhkan sanksi. Mengapa? Ia menjawab, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Karena aku seorang Kristen, aku mendapat sanksi. Ia bungkam dan tidak menuntut haknya. Hanya karena ia seorang Kristen. Ia menganggap ia rentan untuk diberi sanksi dan dianggap melanggar serta dianggap bahwa inilah situasi yang normal. Ya. Jadi dapatkah ia menuntut haknya dan menanyakan Tentu. alasan dari apa yang telah terjadi Pasti. dan membuktikan dirinya tidak bersalah, dan jika manajer atau pejabatnya lalim, ia harus mempercayakan dirinya Benar, kepada dia yang mempercayakan diri menghakimi kepada dengan dia yang benar. menghakimi dengan Tetapi ada benar, jalan-jalan legal untuk memperoleh haknya. Benar. Baik. Apakah pengajuan banding Paulus kepada Kaisar selaras dengan kehendaknya Allah? Saya pikir ya, karena ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya di penjara, ia memberitahu Paulus, sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau bersaksi di Roma. Ia mempunyai kerinduan-kerinduan lama. Ia berniat untuk pergi ke Yerusalem, lalu ke Roma.
Jadi ia pergi menuju Yerusalem, lalu ke Roma bukan seperti yang ia pikirkan. Ia memandang dirinya sebagai tawanan Kristus, bukan sebagai tawanan kerajaan Roma. Ia menyebut dirinya seorang duta, tetapi dibelenggu dalam Efesus 6. Kita akan membaca ayat dari 13. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dari Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat, seperti yang telah aku duga, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seseorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksakan perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding, ia meminta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, "Aku ingin mendengar orang itu sendiri." Jawab Festus, "Besok engkau akan mendengar dia." Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepada aku, dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan mengirim dia menghadap Kaisar, tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ada pertanyaan? Ayat 19 tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Di sini ada dua pandangan tentang Kristus. Beberapa berkata ia hidup, yang lainnya berkata bahwa dia sudah mati. Apa komentar Anda tentang ini? Pandangan-pandangan yang berbeda tentang Kristus sampai sekarang. Oke. Mengapa? Kalimat yang Festus katakan menandakan bahwa ia tidak tertarik pada hal-hal religius, jadi jangan menanggapinya secara harafiah. Saya tidak berpikir Paulus berkata ia masih hidup, tetapi ia bangkit dari kematian. Opini-opininya adalah orang Yahudi berkata ia telah mati, karena mereka adalah saksi-saksi atas kematiannya. Mereka menjatuhkan hukuman mati kepadanya dan kerajaan Roma mensahkan keputusannya. Ia mati di hadapan mereka dan mereka menempatkan dia di dalam kubur. Jadi semua setuju tentang kematian Kristus. Sedangkan untuk kebangkitan hanya para rasul dan murid-murid yang melihatnya. Di sini Paulus berkata bahwa Kristus sebenarnya telah mati. Rasul Paulus berbicara tentang kematian Kristus secara berulang-ulang. Tetapi ia meneguhkan bahwa dia yang telah mati telah bangkit kembali. Kita tahu bahwa musuh pribadi Kristus adalah iblis. Ia tidak bertoleransi dengan pemuliaan pribadinya ataupun pada
yang mengacu pada karyanya. Pribadinya adalah anak Allah. Karyanya adalah kematian di kayu salib. Karena itu iblis adalah musuh dari kedua hal ini. Ia tidak percaya bahwa Kristus adalah Allah yang bermanifestasi dalam tubuh dan tidak percaya bahwa Kristus telah mati dan bangkit dari kematian. Anda telah mengatakan sesuatu dan saya hanya ingin memperjelas bagi orang-orang. Semua manusia setuju tentang kematian dari Kristus, Ya, tetapi tidak semua setuju tentang kebangkitan Kristus. Bagaimana jika suatu kelompok lain berkata bahwa pada awalnya ia tidak mati? Ya, Anda berkata bahwa semua orang Romawi dengan bukti-bukti mereka dan dokumentasi-dokumentasi berkata bahwa ia telah mati dengan bukti-bukti 1, 2, 3, 4. Namun beberapa mungkin berkata, siapa yang telah memberitahumu Kristus telah mati? ya. Ia tidak mati. Maksud saya, adakah dalam abad pertama orang Kristen keraguan-raguan bahwa Kristus adalah pribadi yang sejati yang hidup dan mati selama pemerintahan Pontius Pilatus? Perkataan ini datang hanya beratus-ratus tahun kemudian. Saya sedang membicarakan tentang kesaksian-kesaksian siapa yang dipertimbangkan dan didokumentasikan dan mempunyai bobot. Orang yang hidup dalam zaman Kristus dalam kerajaan Roma, seperti Festus, Agrippa, dan seseorang seperti Pilatus, yang kesaksian-kesaksiannya dipertimbangkan. Orang Yahudi yang hadir dan memvonis Kristus untuk disalibkan. Adakah dalam abad pertama keraguan-raguan tentang kematian Kristus? Tidak pernah, sama sekali. Kebangkitan diragukan. Kebangkitan diragukan. Orang Yahudi mempertanyakan kebangkitan tetapi tidak pernah meragukan kematian Kristus. Saya sedang membicarakan tentang generasi Kristus yang kontemporer. Yang kesaksiannya adalah sebuah kesaksian berdasarkan saksi mata. Juga agar kita tidak meninggalkan poin itu sebelum kita melanjutkan ke poin lain, tidak ada sedikit pun kemungkinan, bahkan 1 berbanding 100.000, bahwa mereka salah menangkap seseorang yang bukan Kristus dan menyalibkan dia, dan bukan Kristus yang telah dibangkitkan, dan bukan Kristus yang telah dibebaskan dari kematian. Kisah tentang kitab-kitab Injil tidak mencakup ini karena di sekitar salib Kristus ada ibu Yesus. Akankah seorang ibu ragu-ragu akan putranya? Dan ada murid-muridnya seperti Yohanes, seorang murid Yesus, datang untuk menguburkan dia secara diam-diam. Selain semua itu, nubuat-nubuat perjanjian lama berkata bahwa Kristus akan mati. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak dan dengan orang kaya pada kematiannya. Dan nubuat-nubuat berkata bahwa ia akan bangkit kembali seperti diteguhkan oleh para rasul dalam kitab Kisah Para Rasul. Kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka tidak hanya berkata bahwa mereka adalah saksi-saksi mata walau mereka berkata demikian, tetapi mereka juga mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama yang membuktikan kematian Kristus dan kebangkitannya. Kisah ini tidak dipalsukan dalam satu generasi, melainkan dari awal Kejadian pasal 3 tentang keturunan perempuan yang meremukan kepalanya dan terus terang semakin bersinar sampai Kristus datang. Kitab-kitab Injil menjadi saksi Kristus bukan sekedar sebuah peristiwa pada zaman itu, pada zaman ini, tetapi ia hidup di bumi selama bertahun-tahun dan dikenal oleh manusia. Musuh-musuhnya orang Yahudi mengenal dia dan tidak merasa puas kecuali ia mati dan disalibkan, dan mereka memperoleh apa yang mereka inginkan tanpa mengetahui bahwa mereka sedang menggenapi rancangan dan rencana Allah. Jadi rencana Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Baru adalah bahwa Kristus mati Ya, dan tidak dibebaskan dari kematian. tidak. Dan sejarah orang Yahudi berkata bahwa Kristus mati. Sempurna. Dan sejarah Roma yang adalah kerajaan terbesar di dunia pada zaman itu mencatat bahwa pemerintahan Pilatus atas Yudaisme menyaksikan kematian Yesus Kristus dari Nazaret. Benar. Jadi tidak ada keraguan tentang Tak itu. ada keraguan. Tidak ada Baik. keraguan. Saudara Yosef, kita telah sampai di akhir episode. Tuhan memberkati Anda. Mari kita rangkum bersama hadirin di studio. Aku naik banding kepada Kaisar. Apakah ini selaras dengan kehendak Allah atau malah melawan kehendak Allah? Itu selaras dengan kehendak Allah karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan berkata kepadanya, sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Juga percaya bahwa ini adalah salah satu metode sah bagi Paulus untuk menuntut haknya. Diasumsikan bahwa kita menuntut hak kita dan melakukannya dalam semua cara yang legal. Jika terjadi secara tidak adil, kita akan berserah kepadanya yang menghakimi. Benar. Berbicara tentang apakah pandangan-pandangan berbeda tentang Kristus yang berlanjut sampai sekarang ini?
Pandangan berbeda bukan baru-baru ini saja, semua itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pandangan itu tidak berbeda dalam kematian Kristus, tapi berbeda tentang kebangkitannya karena kematiannya tercatat dalam sejarah Yahudi dan Roma, dan dalam nubuat-nubuat perjanjian lama. Tapi, kebangkitannya juga tercatat dalam nubuat-nubuat perjanjian lama dan dikenali oleh para rasul dan murid-muridnya. Setan mempunyai sasaran di balik ketidaksamaan pandangan-pandangan tentang Tuhan Yesus. Dia adalah musuh pertamanya. Ia tidak percaya kepadanya dan karena itu ia selalu mempertanyakan keilahiannya. Karena itu ia selalu mempertanyakan kematian atau kebangkitan Yesus. Tepat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, jangan lewatkan kesempatan ini. Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, dan akan segera datang kembali sedang mengundang Anda untuk membuka hatimu serta menjadikan Dia Raja atas hidupmu. Anda akan memiliki suatu bagian di dalam Dia. Tuhan menyertai Anda. بشوق وحنين والصبر سنين بكل يقين وإيمان لسه ما شخصين ومنتظرين نشوفك بالعيان بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان لسه ما شخصين ومنتظرين نشوفك بالعيان وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار يا غربة خلاص دارت الأيام نهار ده مش هيعود بنت العلامات هانت الصعوبات محلى اليوم الموعود يا غربة خلاص دارت الأيام نهار ده مش هيعود بنت العلامات هانت الصعوبات محلى اليوم الموعود وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.